Lulus SMP dan MTS, masih bingung mau kemana? Mau tahu sekolah yang cocok dan recommended buat kamu? Mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang habis lulus dari SMP pasti bingung kan mau meneruskan ke SMA atau SMK. Nah, jangan bingung teman-teman, mari gabung di SMK Kesehatan Harapan Mulia Ponorogo. Sudah tahu kan lokasinya? Lokasinya itu sangat strategis, yaitu satu kawasan dengan Akbid Harapan Mulia Ponorogo. Nah, SMK Kesehatan Harapan Mulia Ponorogo ini merupakan salah satu SMK kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Nah, di SMK Kesehatan Harapan Mulia Ponorogo ini terdapat dua jurusan program studi. Salah satunya yaitu keperawatan. Bagi adik-adik yang tidak takut mengenai jarum suntik, darah, bisa gabung bersama kami di jurusan keperawatan. Nah, keperawatan itu sendiri adalah suatu pelayanan profesional yang komprehensif yang ditujukan kepada keluarga, individu, maupun masyarakat, baik maupun sehat. Nah, ada pula yaitu visi dan misinya. Visi dari SMK Kesehatan Harapan Mulia adalah mencetak tenaga perawat yang kompetitif dan bermutu. Nah, salah satu misinya yaitu menghasilkan lulusan perawat yang unggul dalam akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang paling ditunggu yaitu peluang kerja. Jangan khawatir, untuk peluang kerja yaitu kalian bisa bekerja menjadi asisten perawat. Asisten perawat itu bisa di klinik dokter gigi, panti jompo maupun panti lansia. Habis itu, jika kalian pengen meneruskan kuliah, adik-adik juga bisa keterima di perguruan tinggi swasta maupun negeri se-Indonesia. Nah, ayo gabung bersama SMK Harapan Mulia Ponorogo. Nanti untuk syarat dan waktu pendaftaran maupun biaya, kalian bisa coba cek link HTTPDB SMK Harapan Mulia Ponorogo. Ayo gabung bersama kami tunggu. Terima kasih. Halo adik-adik, tadi sebelum ini kan sudah dijelaskan apa itu jurusan yang ada di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Ada perawat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu jurusan yang ada di SMK Harapan Mulia selain jurusan keperawatan. Di SMK Harapan Mulia ada dua jurusan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada keperawatan, kemudian saya akan menjelaskan tentang kefarmasian. Pasti masih bingung ya, apa itu farmasi? Apa sih nanti farmasi itu? Kenapa sih kok harus ke farmasi? Terus nanti kalau di farmasi apa yang mau dipelajari? Itu kan masih belum ada gambaran sama sekali. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit gambaran apa itu farmasi dan apa saja yang dipelajari di farmasi, khususnya di SMK Harapan Mulia Ponorogo ya. Nah, apa
saya harus pilih ke farmasi? Kenapa saya tidak ke SMA? Biasanya kan anak-anak, wah saya mau ke SMA. Kok saya harus pilih ke farmasi sih? Memang ada dua perbedaan ya. Ada di farmasi, di sekolah kejuruan ya, ini maksudnya, sama di SMA. Apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama, kalau di SMK, kita sebutnya SMK ya, di sekolah kejuruan pasti yang pertama itu adalah ada praktikumnya. Kalau di SMA tidak, cukup teori ya. Kemudian kalau di SMK kita bisa melanjutkan kuliah. Ya kalau kita nggak mau kuliah tidak apa-apa, karena sudah dibekali bukan hanya teori tapi tentang praktikumnya ya. Kalau di SMA ya sama, tetap bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Soalnya kan banyak itu yang bingung. Nah nanti kalau SMK itu bagaimana? Saya bisa atau tidak melanjutkan kuliah? Tentu bisa ya. Kemudian kalau di SMK kita bekerja pada bidangnya. Contoh ini, kalau kalian sekolah di kejuruan farmasi, nah kalian nanti bisa langsung bekerja. Contoh ini secara gambaran bisa di apotek. Kalau di SMA kita belum tentu bisa kerja di apotek, kecuali kalau memang keluarga kita punya apotek ya. Jadi itu perbedaannya ada 3 poin. Yang pertama ada praktikum, bisa melanjutkan ke kuliah, bekerja pada bidangnya. Itu adalah kelebihan dari SMK kejuruan. Nah, kemudian kita masuk ke farmasi ya. Apa sih farmasi? Masih bingung nggak? Farmasi itu apa? Saya rasa masih ada yang belum paham ya. Apa itu jurusan farmasi? Taunya kan farmasi tentang, farmasi itu membahas tentang obat-obatan ya. Seperti itu. Jadi memang benar. Farmasi, apa itu SMK farmasi? Nah, farmasi itu mencakup tentang obat. Ya, obat-obatan. Contoh, kalau dalam kefarmasian, khususnya di SMK Harapan Mulia Ponorogo, nanti kita akan belajar bagaimana tentang membuat obat, meracik obat, sampai nanti diajari menyerahkan obat yang layak dikonsumsi oleh pasien. Jadi nanti kita praktikumnya seperti itu. Tidak hanya tentang teori saja, nanti di SMK Harapan Mulia Ponorogo akan diajari sampai sedetail itu. Nah, kalau di SMK Harapan Mulia tidak hanya menekankan tentang obat-obat kimia ya. Kalau secara umum orang-orang kan tahu kalau obat-obatan itu hanya mencakup tentang obat-obat kimia, tidak hanya obat herbal. Nah, di sini nanti kalau di SMK Harapan Mulia kita juga akan mempelajari tentang obat-obat herbal, tidak hanya obat kimia. Apa itu perbedaannya? Seperti itu. Kalau di sini obat kimia ya, contohnya vitamin C. Orang-orang tahunya kalau beli di apotek, Mbak beli vitamin C. Nah ini berhubung dalam kondisi corona ya, jadi ya banyak konsumsi vitamin C dan banyak yang membutuhkan tentang untuk obat vitamin C yang membuat daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Orang kan tahunya ya vitamin C. Tapi kalau kita sudah mempelajari tentang obat herbal, nanti di sini kita juga akan mempelajari tentang obat herbal yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya seperti yang ada di gambar. Ya, ini adalah kalau kita nyebutkan ada yang besaran, ada yang murbei. Nah, tergantung nanti kita tinggalnya di daerah mana. Kalau di daerah saya sendiri itu adalah besaran ya. Itu juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu untuk antioksidan. Apa sih antioksidan? Nah nanti kalau kalian sudah bergabung dengan SMK Harapan Mulia, kita akan mempelajari lebih detail apa itu antioksidan, bagaimana itu bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah lalu kalau ditanya, kalau kita sudah lulus dari SMK Harapan Mulia Ponorogo khususnya ya, di mana kita bisa bekerja? Banyak, jangan khawatir ya. Karena kita dibekali bukan hanya ilmu teori,
yang sudah saya jelaskan tadi tentang praktikum ya. Jadi kita dibekali apa sih basic kita tentang apa sih. Kalau tadi yang awal sudah dijelaskan tentang keperawatan. Nah, kalau yang di farmasi, di mana kita bisa bekerja banyak. Contoh saja, alumni kita sudah ada banyak yang bekerja, ada yang di apotek, ada yang di klinik ya. Dan mereka, walaupun mereka sudah bekerja dan mereka ingin melanjutkan ke perkuliahan, itu sangat bisa sekali ya. Jadi jangan khawatir lah, kalau saya sudah kerja, nanti apakah bisa melanjutkan kuliah? Sangat bisa sekali ya. Itu malah nilai plus ya. Dan kalau kita mau kuliah di mana nanti kita melanjutkan apa saja seperti itu. Ya, memang kalau di farmasi kita nanti melanjutkan itu namanya apoteker ya. Kita akan, kalau semisal kita lanjut ke S1 itu nanti bisa ke apoteker. Jadi profesinya adalah apoteker. Setelah itu kita mau kemana? Masa iya cuma jaga di apotek? Enggak, tenang saja. Banyak peluang kerja di farmasi dan untuk kedepannya, prospek kedepannya farmasi itu sangat-sangat menjanjikan. Saya bilang seperti itu karena di era saat ini, apalagi di pandemi COVID-19 seperti ini, banyak tenaga teknis kefarmasian yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau orang buka apotek itu ya pasti minimal, ini contoh ya, minimal itu membutuhkan 3 tenaga teknik kefarmasian yang istilahnya disebut AA, asisten apoteker. Nah, siapa AA? Yang kalian ini nanti setelah lulus jadi AA. Seperti itu, AA, asisten apoteker. Seperti itu. Nah, kalau saya mau lanjut gimana, Bu? Nah, bisa saja, di mana saja. Nah, kalau kalian mau lanjut ya seperti ini. Wah, saya itu sukanya bereksperimen, Bu. Bisa saja kalian bisa masuk ke sains dan teknologi seperti itu. Jadi nanti kalian meracik atau mengembangkan obat baru. Kalian sukanya bereksperimen seperti itu. Kemudian, wah, Bu, saya itu sukanya membuat kosmetik. Soalnya saya itu mempunyai kulit yang sensitif seperti itu. Sangat bisa sekali nanti kalian bisa bekerja di farmasi industri. Selain itu, kalian juga bisa menjadi quality control. Jadi kalian itu mengontrol barang semisal dari industri, layak apa tidak barang ini diedarkan ke masyarakat. Itu adalah tugas kalian ya. Kemudian kalau wah, saya tidak suka seperti itu, Bu, saya itu lebih suka kerjanya di rumah sakit, saya itu suka soal medikasi, menyerahkan obat, memberi pengarahan kepada pasien. Sangat bisa sekali nanti kalian bekerjanya itu di komunitas dan klinis ya. Kemudian ada lagi bahan alam, farmasi bahan alam. Selain kalian mempelajari tentang obat-obat kimia, kalian juga bisa mempelajari atau membuat obat dari bahan alam yang saya sudah sebutkan tadi ya. Contohnya ada besaran. Besaran ini kalau orang nggak tahu, ya itu hanya untuk wah itu cuma makanan tradisional ya, cemilan seperti itu. Tapi di balik buah besaran yang orang-orang notabene kurang tahu, ternyata kalian di SMK Harapan Mulia dikasih tahu, oh ini loh fungsinya. Wah, bagaimana sih caranya nanti kita bisa mengolah dari bahan yang seperti ini sampai ke obat jadi. Itulah enaknya di farmasi ya. Seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan terkait tentang jurusan farmasi. Nah, untuk lebih lanjutnya saya tunggu nanti adik-adik sekalian bisa bergabung di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Nanti akan ketemu sama saya guru farmasi di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Nanti kita bisa ngobrol bareng apa itu farmasi dan bagaimana prospeknya, seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian dan sampai jumpa.